Selamat pagi Budian dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angelia Andris, nomor absen 4, Christopher Raditya, nomor absen 10, Esperanza nomor absen 16, Lydia Ivana nomor absen 21, dan Leonhard David nomor absen 22. Dalam presentasi ini kami akan mempresentasikan bab 2, yaitu perjalanan bangsa dalam teks cerita sejarah. Pembahasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Kedua, nilai-nilai dalam teks sejarah. Ketiga, menelaah kebahasan teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Subbab yang pertama, A, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah adalah naskah yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isinya dapat berupa fakta atau fiksi. Selanjutnya, jenis-jenis cerita sejarah. Yang pertama, berdasarkan fakta sejarah, yaitu disusun berdasarkan fakta sejarah yang ada seperti tokoh, latar, dan kronologis peristiwa yang diceritakan tokoh. Contohnya adalah Hatta, Aku Datang Karena Sejarah, karya Sergius Sutanto. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi, yaitu mengambil latar peristiwa masa lalu dan tokohnya bersifat fiktif. Contohnya, Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya. Selanjutnya, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, informasi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang terakhir, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua, ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik, yaitu terdiri dari tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu terdiri dari rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua, adanya segi corak penceritaan. Ketiga, unsur keagamaan. Keempat, unsur politik. Kelima, unsur ekonomi. Dan yang terakhir, unsur sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Angelia. Subbab B, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut. Walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, membaca cerita dalam teks cerita sejarah secara seksama. Yang kedua, menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menentukan nilai yang terkandung dalam cerita. Lalu yang terakhir, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai menurut KBBI, nilai perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral diketahui dengan membaca teks cerita sejarah dan dapat ditemukan pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam teks cerita sejarah.
Lalu yang kedua, nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan cerita sejarah, dapat dilihat dari dialog, isi, atau narasi cerita tersebut. Lalu yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan, kepercayaan, dan upacara adat. Nilai budaya biasanya tergambarkan pada peristiwa atau narasi yang terdapat pada teks cerita sejarah. Lalu yang keempat, nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan-perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Lalu yang terakhir, kelima, nilai sosial. Nilai sosial individu dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah. Lalu yang keempat, konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Next. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita atau orientasi bagian ini, penulisan mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Kemudian tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan. Lalu yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesulitan yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Yang ketiga, konflik. Terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesulitan. Puncak konflik, bagian yang paling menghebohkan dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Lalu yang kelima, penyelesaian. Biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya jika tidak diikuti oleh coda. Lalu yang terakhir, coda. Coda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokohnya. Lalu selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Eca. Berikutnya, menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Berikut ciri kebahasaan teks sejarah. Pertama, keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi, berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan mempunyai beberapa jenis, di antaranya A. Keterangan tempat, yaitu menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Contohnya, di, ke, dari, dan di. B. Keterangan waktu, menerangkan latar waktu dalam teks cerita sejarah. Contohnya, pada, dalam, sesudah, dan sebelum. C. Keterangan alat, menandai alat yang digunakan untuk sesuatu. Contohnya, dengan. Keterangan tujuan, menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Contohnya, agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. E. Keterangan cara, menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, dengan secara, dan dengan cara. F. Keterangan penyerta, menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Contohnya, dengan, bersama, dan beserta. G. Keterangan perbandingan, membandingkan dua aspek
baik yang sama atau yang berbeda. Contohnya, seperti bagaikan dan laksana. H. Keterangan sebab. Menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. Contohnya, karena dan sebab. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Biasanya, kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Next. Yang ketiga, bahasa kias. Bahasa kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. A. Makna simbolik. Simbol yang digunakan penulis mempunyai makna tersendiri. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Dan biasanya simbol yang digunakan masih terhubung dengan cerita atau peristiwa yang sedang dibahas. B. Ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata gabungan atau kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Next. Novel sejarah memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda dengan kaidah sastra lainnya. Kaidah kebahasaan novel sejarah diantaranya: yang pertama, menggunakan kalimat lampau. Sebagai contoh, prajurit yang menjaga perbatasan negara telah melalui serangkaian pelatihan keras di hutan. 2. Penggunaan urutan waktu. Sebagai contoh, sejak saat itu, beliau tidak pernah duduk di singgasananya. 3. Penggunaan kata kerja. Keempat, penggunaan kata kerja pada kalimat tidak langsung. Contoh, kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, dan menurut. 5. Penggunaan kata kerja mengungkapkan pikiran tokoh. Contoh kata merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Contoh kalimat, putra mahkota kerajaan sependapat dengan pemikiran Perdana Menteri. Keenam, penggunaan dialog. Penggunaan tanda petik 2 pada kalimat langsung. 7. Penggunaan kata sifat. Untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. 8. Penggunaan peribahasa. Sebagai contoh, kesatria itu angguk bukan? Geleng ia saat berhadapan dengan raja karena terlalu takut mendapat hukuman. Arti angguk bukan, geleng ia adalah lain di mulut, lain di hati. Seseorang yang mengucapkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan keinginannya. D. Menyusun teks cerita sejarah pribadi. 1. Membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan, atau masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan dan turun-temurun. Kita bisa menulis teks sejarah dengan cara menganalisis dari bagian teks sejarah yang ada. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Kegiatan penyuntingan berkaitan dengan ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menyunting teks cerita sejarah. A. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. B. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. C. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks sejarah yang telah dibaca. Ini merupakan dokumentasi kelompok kami dalam mengerjakan tugas presentasi tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Talia dari kelompok 1 ingin bertanya apa saja struktur teks eksplanasi.
Saya Abigail, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya bagaimana cara memahami makna pada teks cerita sejarah. Terima kasih. Saya Samuel dari kelompok 4. Bisa berikan contoh paragraf orientasi itu seperti apa? Oke, saya akan membantu atau menjawab pertanyaan dari Thalia kelompok 1. Struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pernyataan umum, deretan penjelasan, dan yang ketiga interpretasi atau opsional. Nah, pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Lalu yang deretan penjelasan berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena itu bisa terjadi atau terciptanya fenomena itu, dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Lalu yang ketiga, yang terakhir, interpretasi atau opsional, teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelasan. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Thalia? Sudah, terima kasih, Lea. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Abigail, perwakilan dari kelompok 2. Cara memahami makna pada teks cerita sejarah, yang pertama, menyimak teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, memperhatikan struktur teks cerita sejarahnya. Yang ketiga, mencari pokok pikiran pada setiap paragraf yang ada pada teks cerita sejarah tersebut. Yang keempat, mencatat atau menulis pokok-pokok pikiran yang ada pada teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, menulis rangkuman isi dan makna teks cerita sejarah tersebut. Sekian, apakah sudah jelas? Sudah, Kleja. Terima kasih. Ayah dan adikku sepi dari lalu lalang warga. Jadi dalam paragraf orientasi itu berisikan tentang pengenalan Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.